Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan ujian akhir semester dari praktikum IoT ini. Next slide boleh? Mungkin kita mulai dari perkenalan, boleh dimulai. Eh, saya Muhammad Asyadili dengan NIM akhir 078. Ada saya Gusti Bagus Anggas dengan NIM akhir 080. Ada saya, Saif Ali, dengan NIM akhir 081. Lalu ada saya Raffi Daryl Firmansyah dengan NIM akhir 086. Saya Muhammad Syarul Pane dengan NIM akhir 090. Dan saya Syadeo Maulana dengan NIM akhir 095. Saya M. Arif Alfarizi dengan NIM akhir 098. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu OLED dengan sensor ultrasonik untuk menampilkan jarak di layar OLED. Nah, untuk komponennya ada Raspberry Pi Pico yang berfungsi sebagai mikrokontroler utama, dan komponen yang kedua ada OLED SSD 1306 yang berfungsi menjadi layar output 128 kali 64 pixel. Untuk komponen yang ketiga ada sensor ultrasonik yaitu HC-SR04. Nah, berfungsi untuk mengukur jarak objek fisik. Yang terakhir komponennya ada kabel jumper atau wiring yang berfungsi sebagai menghubungkan jalur daya listrik atau yang VCC dan GND serta jalur data komunikasi seperti SDA, SCL, trigger, dan echo antar komponen. Nah, untuk alur kerjanya yang pertama yaitu inisialisasi sistem, yaitu microcontroller Pico menyiapkan pin sensor dan jalur komunikasi I2C untuk menyalakan layar OLED. Yang kedua, deteksi objek atau sensor. Pin trigger memancarkan gelombang ultrasonik, lalu pin echo menunggu dan menangkap sinyal pantulan dari objek. Yang ketiga, ada pemrosesan data dari Pico. Microcontroller menghitung waktu tempuh sinyal pantul dan mengonversinya menjadi nilai jarak aktual dalam satuan sentimeter. Yang keempat, ada tampilan output dari OLED-nya. Layar OLED memperbarui untuk mencetak teks dan angka hasil pengukuran jarak. Yang kelima, ada perulangan atau loop. Sistem memberikan jeda 2 detik, lalu mengulang proses dari langkah kedua secara terus-menerus, secara real time. Mungkin kalau kita sekarang langsung ke walkthrough-nya. Nah, di sini jaraknya jadi terlihat dari sensornya, yaitu 403,6 cm. Seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 2 di sini ada menampilkan teks bulir di OLED. Komponen yang dipakai itu ada Raspberry Pi Pico yang fungsinya sebagai microcontroller utama. Selanjutnya itu ada OLED SSD 1306 sebagai fungsinya itu layar output 128 kali 64 pixel. Selanjutnya I2C sebagai protokol komunikasi Pico ke OLED. Yang terakhir itu ada SSD 1306P yang berfungsi sebagai driver untuk mengontrol OLED. Nah, di sini alur kerjanya itu ada satu, Pico menginisialisasi koneksi I2C ke OLED melalui GP0, SDA, dan GP1 atau SCL. Yang kedua itu ada setiap frame, layar dibersihkan, fill 0 di teks digambar di posisi expose, lalu ditampilkan dengan fungsi show. Selanjutnya itu nilai expose dikurangi tiap frame sehingga teks bergeser ke kiri. Yang keempat itu saat teks sudah keluar layar sepenuhnya, expose di reset ke 128 atau ke kanan layar agar teks berputar terus-menerus. Yang terakhir itu ada sleep time sleep dengan jumlah 0,0167 untuk mengatur kecepatan loop sekitar 60 fps. Di sini ada akan dibuka bukunya juga.
Dan di sini sudah muncul Hello IoT World Raspberry Pi Pico plus OLED SSD 1306. Oke, untuk nomor 3 ada simulasi timer countdown di serial monitor. Untuk komponennya sendiri, yang pertama ada Raspberry Pi Pico yang berfungsi sebagai microcontroller utama yang mengeksekusi kode program MicroPython. Yang kedua ada LCD 16x2 atau I2C menampilkan teks status ARM get ready, boom, dan angka countdown secara real time. Yang ketiga ada LED merah yang berfungsi sebagai indikator visual eksternal yang berkedip selaras dengan bunyi buzzer. Yang keempat ada buzzer atau PWM yang berfungsi untuk menghasilkan audio peringatan beep dengan frekuensi bervariasi dan efek suara ledakan memanfaatkan modulasi pulsa atau PWM. Dan yang terakhir ada library Pico I2C LCD Python dan LCD API.Python yang berfungsi untuk menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi untuk mempermudah instruksi karakter dan perpindahan kursor pada LCD via jalur I2C. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama yaitu inisialisasi hardware dan juga library. Program mengimpor modul mesin untuk mengontrol pin input dan output, I2C, pin, dan juga PWM, dan modul time untuk jeda waktu. Nah, library Pico I2C LCD dan LCD API digunakan untuk mengontrol layar LCD 16x2 via komunikasi I2C pada alamat 0x27. Kemudian tampilan awal atau start screen yaitu layar LCD dibersihkan, kemudian menampilkan teks C4 ARM pada baris pertama dan waktu awal yaitu 10 detik pada baris kedua selama 1 detik. Kemudian perulangan hitung mundur atau countdown loop, perulangan for dijalankan dari angka 0 hingga dari angka 10 hingga 0 dengan pola dekremen dikurangin 1. Dalam perulangan ini terdapat logika kondisional atau branching untuk mengatur intensitas peringatan. Nah, untuk yang pertama itu detik 10 sampai detik 6, LED menyala dan buzzer berbunyi beep pendek secara konstan dengan jeda 1 detik. Nah, untuk yang kedua itu detik 5 dan detik 4, kecepatan beep dan kedipan LED meningkat, berulang 2 kali per detik dengan jeda 0,5 detik. Dan yang terakhir, detik 3 sampai detik 1, kecepatan beep mencapai puncaknya yaitu berulang 4 kali dengan jeda 0,25 detik. Khusus pada detik ketiga, teks LCD berubah menjadi get ready dan for explosion. Dan yang keempat ada efek ledakan atau explosion. Setelah hitungan melewati angka 0, perulangan selesai dan memicu fungsi ledakan. LCD menampilkan teks boom dan terrorist wind. Yang kelima ada simulasi audiovisual ledakan. Frekuensi buzzer digunakan secara drastis secara bertahap dari 2500 Hz hingga 100 Hz untuk meniru suara dentuman ledakan, dibarengi dengan flash atau kedipan cepat LED sebanyak 50 kali sebelum akhirnya program berhenti. Mungkin untuk demonstrasinya bisa diperlihatkan. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini selain menampilkan angka di layar LCD, di situ juga ditampilkan angka di serial monitor dari 10 sampai dengan 0 dan di akhir juga dimunculkan angka tulisan boom. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, eh, simulasi untuk mengontrol kecerahan LED dengan potentiometer dan ditampilkan nilai voltasenya di layar OLED. Untuk komponen sendiri, kami masih sama menggunakan Raspberry Pi Pico yang fungsinya juga sama sebagai microcontroller utama yang tugasnya itu menjalankan kode MicroPython dan mengatur seluruh logika animasi. Kemudian juga ada OLED SSD 1306 yang fungsinya itu sebagai layout output berdasarkan uh, 128 kali 64 pixel yang menampilkan teks bergulir. Kemudian juga ada I2C yang fungsinya sebagai protokol komunikasi dua jalur SDA dan SCL yang menghubungkan Pico ke OLED. Kemudian yang terakhir juga ada library yaitu SSD 1306 sebagai driver yang menyediakan fungsi-fungsi kendali layar seperti fungsi fill, text, dan juga show. Untuk alur kerjanya, pertama eh,
PIPICO akan menginisialisasi koneksinya ke I2C ke OLED melalui GP16 atau SDA dan juga ada GP 17 atau SCL. Kemudian layar itu akan dibersihkan menggunakan fungsi fill. Kemudian eh, akan muncul gambar teks-teks yaitu tulisan pada posisi expose di layar. Kemudian juga akan menampilkan frame show yang dikirim dari buffer ke layar OLED. Kemudian nanti posisinya itu bisa bergeser menyesuaikan uh, potentiometernya. Kemudian ada cek batas layar jika teks sudah keluar dari sisi kiri. Kemudian juga ada time slip sebesar 0,0167. Itu coba dicek Mas bukunya Mas. Oke, di sini bisa dimulai. Oke, coba ini kita bisa mengatur potentiometernya. Untuk brightness 0, LED itu akan mati. Kemudian kalau misalnya kita putar potentiometernya, coba kita naikin brightnessnya. LED-nya itu akan menyala dan juga voltage-nya itu akan mengikuti seberapa besar gitu potentiometer kita putar. Kemudian juga brightness-nya akan mengikuti seberapa besar uh, voltage-nya itu diberikan kepada layar OLED. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya yang kelima berupa simulasi rangkaian running 10 LED. Di sini menggunakan tiga komponen utama, yaitu ada Raspberry Pi Pico berfungsi sebagai microcontroller utama yang menjalankan program. Lalu ada 10 LED, komponen output visual yang akan melancarkan cahaya. Lalu ada 10 resistor sebagai pembatas arus listrik. Dan masuk ke alur kerjanya, pertama program mengimpor kelas pin dari modul machine yang digunakan untuk mengontrol pin ground pin input output serta fungsi sleep dari modul time untuk memberikan jeda waktu nyala. Lalu selanjutnya program mendefinisikan daftar pin GPIO yang terhubung ke anoda masing-masing LED, yaitu berurutan dari pin GP0 hingga GP9. Lalu masuk ke perulangan for pertama dijalankan untuk melakukan inisialisasi dengan mengatur ke 10 pin tersebut ke dalam mode output yaitu pin out dan menyimpannya ke dalam sebuah list bernama LEDS. Lalu program memasuki blok perulangan while true agar instruksi efek cahaya berjalan dapat dieksekusi secara terus-menerus tanpa henti. Lalu kelima, di dalam loop utama terdapat perulangan for kedua yang bertugas menyalakan setiap objek pin lalu memberikan instruksi berhenti sementara selama 0,1 detik, lalu mematikannya kembali. Setelah itu, siklus akan berulang. Setelah LED ke-10 dimatikan, siklus otomatis kembali memutar efek cahaya dari LED pertama tanpa henti. Mungkin bisa dilanjutkan ke simulasi di Walkbay-nya. Oke, silakan di-play. Nah, saat di-play, LED akan langsung menyala secara bergantian dari LED 1 ke 10. Ketika LED ke-10 mati, maka akan lanjut kembali dari ulang yaitu dari awal LED 1 karena memasuki fungsi while true. Maka akan berjalan terus-menerus secara berulang-ulang. Ya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.